Taiwan melaporkan 0 kasus pada tanggal 19. Seiring kondisi pandemi, pihak TRA mengumumkan larangan bagi warga untuk berkumpul di aula stasiun pada akhir Februari. Namun karena CECC masih belum mencabut larangan berkumpul, pihak TRA memutuskan untuk tidak membuka aula stasiun untuk digunakan oleh warga pada hari raya Lebaran walau kondisi pandemi telah mereda. Setelah stasiun Taipei direnovasi dan dibuka bagi pertokoan pada tahun 2011, aula stasiun dirancang untuk penyelenggaraan pameran multifungsi, namun malah menjadi tempat berkumpul warga saat tidak ada pameran. 目前我们台铁原则是倾向将来也不开放席地而坐的一个方式。 Namun setelah larangan berkumpul diumumkan, sejumlah netizen berupaya menggalang warga untuk membanjiri stasiun Taipei sebagai bentuk protes. Organisasi PMA juga merasa keberatan. 他想要把这些他们一直不想让他们出现在就是公众地点这些所谓外籍劳工，他想借这个机会就是把他们全部从这个公共空间铲除。 Terkait konflik ini, lewat media Facebook tanggal 19, Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Chia-long menyatakan telah menginstruksikan TRA untuk mengizinkan PMA menggunakan aula stasiun secara bertahap pada hari libur setelah kondisi pandemi mereda. Banjir terjadi di sebagian kawasan Taixi di Yunlin. Warga tampak memindahkan perkakas dan membersihkan rumah. Curah hujan di kawasan Silo, Yunlin dalam waktu 24 jam telah mencapai 130 mm. Hujan berkelanjutan menyebabkan genangan air tidak mudah surut. Tainan juga dilanda hujan besar tanggal 19 dengan curah hujan sebanyak 60 mm dalam 1 jam di kawasan Anping. CWB mengingatkan Kabupaten Yunlin untuk mencegah genangan air. Wilayah Tainan ke utara, Ilan dan Penghu juga berpeluang mendapat curah hujan besar. Front udara ini akan menyebabkan cuaca tidak stabil hingga Selasa depan. 星期四开始，除了滞留锋面影响以外，西南风也逐渐增强，更输送更暖湿的空气到达台湾上空。因此，星期四到星期五这段时间，各地天气不稳定的情况更为明显。 Mulai tanggal 21, menguatnya angin barat daya dipadu dengan pengaruh front udara akan menyebabkan hujan deras di seluruh wilayah, terutama di kawasan pegunungan sentral dan selatan. Curah hujan berpeluang melampaui tingkat hujan lebat. Diingatkan oleh CWB, sistem awan konvektif terbentuk secara cepat di atas front udara ini. Warga perlu waspada bahaya akibat hujan deras ketika yang diiringi halilintar. Dampak pandemi kian terasa. MOL mengumumkan statistik cuti tanpa gaji terbaru sebanyak 18.840 orang pada akhir April. Angka ini meningkat menjadi 21.067 orang pada pertengahan Mei. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan ini sebanyak 1.189 perusahaan dan telah mencatat rekor baru. Cuti tanpa gaji diterapkan terutama pada sektor manufaktur dengan jumlah 8.700 karyawan, diikuti oleh sektor kuliner dan akomodasi serta industri grosir dan eceran. Namun seiring meredanya pengaruh terhadap sektor kuliner dan akomodasi, pengaruh pada sektor grosir dan eceran serta manufaktur justru semakin memburuk. Berdasarkan survei Bank SDM, sekitar 66% pekerja merasakan kendala moneter. Ada 20% perusahaan pada paruh pertama tahun ini yang mempertimbangkan pengurangan jam kerja pada karyawan dan kepala divisi mereka. Konferensi WHA diresmikan tanggal 18 waktu Taiwan. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengajukan 6 saran untuk meningkatkan upaya pencegahan pandemi serta menekankan bahwa Tiongkok selalu menjaga sikap terbuka, transparan, dan bertanggung jawab dan melaporkan pandemi secara tepat waktu. Amerika mengkritik setidaknya satu negara anggota berupaya menutupi pandemi dan mengelak dari tugas menjaga transparansi. Amerika juga menilai penting partisipasi Taiwan dalam WHA. Kementerian Luar Negeri Amerika juga merilis sebuah klip untuk mendukung Taiwan. Sekretaris Negara Wayne Pompeo sekali lagi memuji upaya penanganan pandemi Taiwan sebagai salah satu kasus yang sukses. Walau ke-14 negara sahabat Taiwan telah mengajukan proposal untuk mengimbau WHO mengundang Taiwan, namun ketua konferensi menyarankan agar isu ini dibahas dalam konferensi WHA pada akhir tahun.